Kemudian, putrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah bermimpi melihat 3 bulan jatuh ke dalam rumah. Dia pun menceritakan mimpi tersebut kepada Abu Bakar. Mendengar itu Abu Bakar menjelaskan, jika benar mimpimu itu, maka di rumahmu ini akan dikuburkan 3 manusia terbaik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar berkata kepadanya, wahai Aisyah, ini adalah bulanmu yang terbaik. Sementara 2 bulan yang lain adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. 5. Kedudukannya di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Abu Bakar menempati posisi yang istimewa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan tertinggi yang sangat diidamkan oleh setiap jiwa. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya saya diperbolehkan memilih seorang kekasih, maka saya akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan dan kasih sayang Islam. Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Amr bin Aish pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, siapa orang yang paling engkau cintai? Jawab Nabi, Aisyah. Dia bertanya lagi, kalau dari laki-laki? Jawab Nabi, ayahnya Abu Bakar. Dia terus bertanya, lalu siapa? Nabi menjawab, Umar bin Khattab. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nama lagi. Sekembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Haji Wada, beliau naik ke atas mimbar. Setelah mengucap hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Abu Bakar tidak pernah sekalipun menyakitiku, maka akuilah hal itu oleh kalian untuknya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya ridha padanya, pada Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, dan kaum muhajirin generasi awal, maka akuilah itu oleh kalian untuk mereka. Bahkan di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar memiliki tempat khusus. Jika dia terlambat datang karena sesuatu urusan, tidak ada seorang pun yang mau menempati tempat tersebut. Seorang sahabat Ansar menceritakan hal tersebut, majelis Shallallahu Alaihi Wasallam selalu penuh sesak. Meski demikian, tempat Abu Bakar selalu kosong. Tidak seorang pun yang ingin duduk di sana. Jika Abu Bakar datang, dia langsung duduk di tempat itu dan Rasulullah pun menghadap padanya dan menyampaikan hadisnya, sementara semua orang mendengarkan. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan orang-orang, aku, Abu Bakar, dan Umar mengimaninya. Padahal 2 orang itu tidak ada di sana. Hal tersebut menjelaskan betapa kuatnya keimanan mereka dan betapa percayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Karena itulah para sahabat sangat menghormati Abu Bakar As-Siddiq dan tidak suka memusuhinya. Karena mereka tidak ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah karena kemarahan Abu Bakar. Abu Darda meriwayatkan suatu peristiwa dari seseorang. Waktu itu saya sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar datang sambil memegang tepi baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga merapat pada lutut beliau. Nabi bertanya, apakah teman kalian telah marah? Maka Abu Bakar memberi salam lalu berkata, aku punya masalah dengan Ibnu Khattab lalu aku terlanjur marah kepadanya namun kemudian aku menyesal. Aku pun datang menemuinya lalu minta maaf namun dia enggan memaafkanku. Maka itu aku datang kepadamu. Maka beliau bersabda, Allah akan mengampunimu, wahai Abu Bakar. Beliau mengucapkan kalimat ini 3 kali. Ternyata kemudian Umar pun menyesal lalu mendatangi kediaman Abu Bakar dan bertanya, apakah ada Abu Bakar? Orang-orang menjawab, tidak ada. Kemudian Umar menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Kedatangannya ini membuat wajah Nabi nampak marah. Maka Abu Bakar merasa tidak enak. Dia pun langsung duduk bersimpuh pada lutut beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, demi Allah aku yang lebih bersalah. Dia mengucapkannya 2 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian namun kalian mengatakan, kamu pendusta, sedangkan Abu Bakar berkata, dia orang yang jujur, dan dia berjuang membelaku dengan jiwa dan hartanya, apakah kalian bisa membiarkan sahabatku untukku? Beliau mengulang ucapannya 2 kali. Maka sejak itu Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Pada kesempatan lain, Aqil bin Abi Thalib dan Abu Bakar saling mengejek satu sama lain. Abu Bakar adalah seorang yang ahli dalam silsilah nasab, hanya saja dia tidak ingin berdosa mengingat Aqil memiliki kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun pergi meninggalkannya dan mengadukannya kepada Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri di hadapan halayak dan bersabda, bisakah kalian biarkan untukku sahabatku? Apa masalah kalian dengannya? Demi Allah, pada saat rumah-rumah kalian masih dianugerahi kegelapan, rumah Abu Bakar telah dianugerahi cahaya. Demi Allah kalian telah berkata kepadaku, engkau benar. Kalian pegang erat harta kalian, sementara dia begitu dermawan memberikan hartanya kepadaku. Kalian meninggalkan aku, sementara dia membela dan mengikutiku tanda seru. Para sahabat sangat memahami kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukannya di dalam Islam, pada masa Rasulullah masih hidup, pada masa kekhalifahannya, hingga setelah wafatnya. Abdullah bin Umar berkata, waktu itu kami membanding-bandingkan derajat kebaikan orang-orang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kami mengurutkan mulai dari Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa kekhalifahan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang sekelompok orang mengatakan, demi Allah tidak ada seorang yang lebih adil dalam memutuskan perkara, lebih berani berkata benar, dan lebih tegas terhadap kaum munafik selain daripada engkau wahai Amirul Mukminin. Engkau manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kalian salah. Demi Allah, kami telah melihat orang yang lebih baik dari Umar setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, siapa dia wahai Auf? Jawab Auf, Abu Bakar. Umar pun berkata, Auf benar dan kalian salah. Demi Allah, Abu Bakar lebih baik daripada minyak wangi dan saya lebih sesat dari unta peliharaan ketika dia masih dalam keadaan musyrik. Sekelompok orang dari penduduk Kufah dan Basrah datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mereka sampai di Madinah, terjadi obrolan di antara mereka hingga membicarakan Abu Bakar dan Umar. Sebagian mereka menganggap Abu Bakar lebih baik daripada Umar, sementara sebagian lain menganggap sebaliknya. Obrolan itu sampai ke telinga Umar. Dia pun naik ke atas mimbar. Setelah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata, ketahuilah bahwa manusia terbaik di kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Siapa yang berpendapat selain itu setelah ini merupakan orang yang dusta, akan mendapat dosa seperti halnya pendusta. Ketika Muhammad bin Al-Hanafiyah bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, dia berkata, aku bertanya kepada ayahku, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, lalu siapa? Dia menjawab, Umar, dan aku khawatir dia akan menyebut Utsman. Aku pun berkata, lalu engkau? Dia menjawab, aku hanyalah salah satu dari kaum muslimin. Abdullah bin Abbas datang menemui Muawiyah. Setelah dia duduk, Muawiyah bertanya padanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Ibnu Abbas berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Demi Allah dia adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, menjauhi segala bentuk penyimpangan, meninggalkan perbuatan keji, melarang kemungkaran, memahami dengan baik agamanya, takut kepada Allah, senantiasa bangun malam untuk beribadah, gemar berpuasa di siang hari, selamat dari perkara dunia, berusaha menciptakan keadilan untuk rakyatnya, memerintahkan yang ma'ruf, mensyukuri berbagai keadaan, selalu mengingat Allah baik di rumah maupun di perjalanan, tidak mementingkan maslahat pribadi, melebihi para sahabatnya dalam hal wara, suhud, ifah, menjaga kehormatan, kebaikan dan kehati-hatian. Maka Allah akan melaknat siapapun yang mencelahnya hingga hari kiamat. 6. Berbagai kelebihan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara manusia ibarat hujan. Dimanapun dia turun selalu memberi manfaat. Dia memperoleh banyak hal yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Di antaranya, dia adalah orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa merdeka yang masuk Islam, orang pertama yang menjadi pemimpin haji dalam Islam, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan untuk memimpin orang-orang dalam pelaksanaan haji pada tahun ke-9 Hijrah. Orang yang pertama disebut Khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran dan menamakannya Mushaf, dan orang yang pertama mendirikan Baitul Mal. 7. Termasuk ahli surga. Abu Bakar As-Siddiq memperoleh jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Bahkan dia termasuk pemilik derajat pertama dan derajat tertinggi di kalangan Siddiqin. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Abu Bakar akan berada di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, hingga beliau menyebutkan ke-10 nama sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, dua orang ini merupakan pemuka orang-orang dewasa di kalangan ahli surga dari generasi pertama sampai terakhir, kecuali para nabi dan rasul.